Tatapan Yu Mei membawa sedikit kejutan saat dia melihat wajah muda yang tersenyum hangat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Yu Mei merasa wajah ini agak akrab. Namun, dia tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. "Kamu seseorang dari Kekaisaran Jiama?" Pupil ular menyapu pria muda berjubah hitam di depannya sementara dia bertanya dengan hati-hati. Xiao Yan tidak bisa menahan senyum saat melihat sikap waspada Yu Mei. Dia segera mengangguk dan berkata, "Tenang, saya seseorang dari Kekaisaran Jiama." Yu Mei hanya diam-diam menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia baru saja berjuang untuk berdiri ketika perasaan lemah yang dipancarkan dari tubuhnya menyebabkan dia gagal dalam usahanya. Dia hanya bisa menghela nafas sengit. Pil obat bundar yang memancarkan aroma tenang muncul di depannya dalam ketidakberdayanya. Tawa segera menyusul, "Kamu bisa mencoba memakannya jika kamu tidak takut itu racun." Yu Mei ragu-ragu sedikit saat dia menerima pil obat. Perjuangan sesaat muncul di hatinya sebelum akhirnya dia mengatupkan giginya dan menelan pil obat ke perutnya. Kekuatan obat hangat segera mulai menyebar ke anggota badan dan tulangnya ketika pil obat memasuki perutnya, mengusir banyak perasaan lemah di dalam tubuhnya. Yu Mei hanya mulai benar-benar rileks saat merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan mengungkapkan senyum ramah kepada pemuda berjubah hitam itu. Dia berkata, "Terima kasih banyak. Saya Yu Mei dari ras manusia ular." Xiao Yan merasa itu agak lucu di hatinya. Dia mempelajari ular betina cantik yang ganas ini. Dia telah mengatupkan giginya saat itu dan bermaksud menyeretnya kembali untuk menjadi budak laki-lakinya, tapi sekarang dia menunjukkan senyum lembut ke arahnya. Dia segera menoleh dan melemparkan pandangannya ke arah dua pria parubaya yang ekspresinya menjadi sangat padat dan gelap setelah dia muncul. Hati-hati. Kedua orang ini adalah ahli dari Sekte Angsa Emas Kekaisaran Luoyan. Kekuatan mereka semua ada di kelas Do Uang dan tidak bisa diremehkan. Yu Mei juga memulihkan beberapa kekuatan dengan kekuatan obat dari pil obat. Dia menggerakkan ekor ularnya dan mengangkat tubuhnya yang indah. Murid ular itu memandang dua orang di depan dengan cara yang gelap dan dingin saat dia berbicara. "Sekte Angsa Emas?" Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit dan mengangguk dalam diam. "Teman ini, kita harus tetap pada urusan kita sendiri. Saya menyarankan Anda untuk tidak menjadi orang yang sibuk. Jika tidak, Anda bahkan mungkin membuang hidup Anda." Pria parubaya berwajah suram itu menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia perlahan berbicara. Saat ini, Xiao Yan telah secara resmi maju ke kelas Do Huang. Itu wajar kedua orang ini tidak dapat merasakan kekuatan sejatinya. Namun, dari cara Xiao Yan menyelesaikan serangan gabungan mereka sebelumnya, jelas dia tidak lemah. Oleh karena itu, kedua orang ini menyimpan rasa takut di dalam hati mereka dan tidak segera menyerang. Xiao Yan tertawa saat mendengar ini. Tubuhnya, yang berdiri di depan Yu Mei, tidak bergerak. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tindakannya sudah memberitahu dua ahli dari Sekte Angsa Emas tentang niatnya. "Hehe, kalian orang-orang dari Kekaisaran Jiama benar-benar berhati hangat. Saya, Jin Shen, mengaguminya. Namun, jika Anda bersikeras untuk campur tangan, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena memiliki nasib buruk." Kepadatan berangsur-angsur naik di matanya. Pria parubaya yang menyebut dirinya Jin Shen tertawa dingin dan menggelengkan kepalanya. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam kepada temannya di sisinya, "Ayo serang bersama dan bunuh dia." Rekan itu tersenyum muram dan mengangguk. Mengingat kekuatan mereka berdua, mereka bisa dianggap sebagai penguasa suatu wilayah bahkan di Kekaisaran Luoyan. Mungkin itu adalah keberuntungan mereka, tetapi selama periode waktu ini ketika mereka bertarung dengan Kekaisaran Jiama, mereka berdua jarang bertemu siapapun yang cocok untuk mereka selain beberapa ahli terkenal dari Aliansian. Oleh karena itu, hati mereka tanpa sadar memandang rendah Kekaisaran Jiama. Cahaya keemasan cerah melonjak keluar dari tubuh mereka setelah kata-kata dari mereka berdua terdengar. Cahaya keemasan yang tajam bertahan di atas tubuh mereka dan perlahan berputar, meninggalkan banyak bekas luka seperti bekas luka yang dalam di tanah. Ekspresi Yu Mei berubah sedikit saat melihat aksi keduanya saat dia berdiri di belakang Xiao Yan.
Meskipun dia bisa menebak bahwa yang terakhir kemungkinan cukup kuat, pasti akan ada risiko yang cukup besar jika dia berurusan dengan dua ahli Do Wang yang berkolaborasi dengan baik satu sama lain. Aku akan bertindak dan menahan salah satu dari mereka nanti. Jika Anda mampu mengalahkan orang lain, Anda harus melakukannya secepat mungkin. Ini karena aku paling bisa bertahan untuk sementara waktu. Yu Mei merenung sejenak sebelum mengertakkan gigi peraknya dan berbicara dengan Xiao Yan di depannya dengan suara yang dalam. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Namun, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Bagaimana kamu bisa bertarung dengan luka-lukamu saat ini? Kamu harus istirahat. Serahkan padaku." Yu Mei sedikit tercengang saat melihat Xiao Yan sebenarnya berniat melawan keduanya sendirian. Dia menoleh dan melihat dalam-dalam ke wajah pemuda yang berisi senyuman. Dia dengan lembut berkata, "Yang terbaik adalah kamu tidak terlalu memaksakan diri. Siapa yang peduli jika Anda terlalu memaksakan diri? Hari ini, kepala orang yang cukup kuat akan ditambahkan ke daftar eksploitasi kita berdua." Jin Shen tertawa dingin. Dia mengepalkan telapak tangannya dan senjata dengan bentuk yang agak tidak biasa muncul di tangannya. Senjata ini agak seperti cincin emas tetapi tepi luarnya ditutupi dengan duri tersembunyi yang tajam. Kilatan ungu yang samar-samar muncul di duri tersembunyi jelas ditutupi dengan racun mematikan. Temannya juga mengeluarkan barang serupa setelah Jin Shen mengeluarkan senjata ini. Hati-hati, ini adalah senjata unik dari Sekte Angsa Emas, cincin bulu angsa. Ini sangat rumit dan ganas. Selain itu, jika digunakan dalam kolaborasi dengan metode Qi mereka dan bisa sangat kuat. Wajah Yu Mei berubah ketika dia melihat senjata di tangan kedua individu itu. Dia buru-buru memperingatkan. "Hei, tidak terduga Anda benar-benar memiliki pemahaman yang cukup baik tentang Sekte Angsa Emas kami. Namun, ini tidak bisa menyelamatkan hidup Anda berdua." Jin Shen tertawa sinis. Dia melemparkan pandangan ke temannya dan mereka berdua segera mulai menyebar terpisah secara tiba-tiba. Salah satu dari mereka tiba-tiba menyerang Xiao Yan sementara orang lain menyerang Yu Mei yang berada di belakang Xiao Yan. Mata Xiao Yan tidak bergerak seperti sumur tua saat dia mempelajari dua orang yang dengan cepat melintas. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Mereka hanya dua Do Wang. Bahkan sebelum dia menerobos ke kelas Do Huang, dia bisa dengan mudah membunuh mereka, apalagi sekarang. Yu Mei menyaksikan ahli dari Sekte Angsa Emas yang telah mengambil rute bundaran dan menuju ke arahnya. Matanya segera menjadi dingin dan dia mengepalkan tangannya. Pedang panjang tajam muncul di tangannya. Saat dia bersiap untuk bergerak, sebuah tangan tiba-tiba meraih pergelangan tangannya yang seputih salju. Yu Mei terkejut saat tangannya terkepal. Namun, dia belum berbicara saat Xiao Yan menariknya ke sampingnya. Dia mengangkat kepalanya dan secara kebetulan melihat senyum dingin dan acuh tak acuh yang muncul di wajah muda itu. Jin Shen dan orang lain mengungkapkan senyum gelap dan dingin di mulut mereka saat melihat tindakan Xiao Yan melindungi Yu Mei. Kedua kecepatan mereka tiba-tiba melonjak dan cincin sayap angsa di tangan mereka memancarkan kilatan dingin yang menakutkan di bawah cahaya keemasan. Ledakan cincin api. Mulut Xiao Yan bergerak tepat saat kedua sosok itu masuk dalam radius 10 kaki dari Xiao Yan. Tangisan dingin tiba-tiba terpancar. Cincin api melingkar hijau giok tiba-tiba mulai menyebar dengan cara seperti kilat dengan Xiao Yan di tengah. Hanya dalam sekejap mata, itu dengan keras menghantam Jin Shen dan temannya. Ledakan yang jelas segera terdengar di dataran ini. Gurg! Cincin api meledak dan dua sosok, yang dengan keras menyerang, segera diam. Mereka terbang mundur dalam postur yang sangat menyedihkan dan akhirnya perlahan berhenti setelah menggosok tanah selama lebih dari 10 meter. Seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Mereka mengangkat kepala mereka dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat pemuda berjubah hitam yang menyeringai itu. Tak satu pun dari mereka pernah menduga mereka akan dikalahkan dengan sangat menyedihkan oleh satu serangan. Tatapan kaget mereka terjalin dari jarak yang sangat jauh. Mereka sepertinya memikirkan sesuatu, dan keringat dingin segera menutupi dahi mereka. Ketidakpercayaan terkandung dalam suara serak mereka, "Do Huang.
Hati kedua orang ini dipenuhi dengan kepanikan ketika mereka meludahkan kata-kata ini. Pria muda di depan mereka tampaknya berusia paling sekitar 20 tahun. Mereka berdua mungkin bisa dengan enggan menerima jika seseorang mengatakan dia adalah seorang ahli Do Huang. Namun, jika dia adalah seorang Do Huang, bukankah itu terlalu menakutkan? Namun, tidak peduli bagaimana mereka membalik-balik di dalam hati mereka, energi menakutkan yang terkandung dalam cincin api itu pasti hanya sesuatu yang bisa dilepaskan oleh seorang elit Do Huang. Sejak kapan elit muda Do Huang muncul di Kekaisaran Jiama? Mengapa kita belum pernah mendengarnya? Yu Mei juga melebarkan mulutnya yang kecil, ramping, merah karena terkejut sementara badai muncul di dalam hati Jin Zhen dan temannya. Dia juga tidak pernah membayangkan bahwa orang muda di sampingnya ini benar-benar akan menjadi elit Do Huang. Apakah bakat pelatihan orang ini tidak terlalu menakutkan? Kamu. Dua suara teredam muncul pada saat Yu Mei tertegun. Pada saat dia mengangkat kepalanya, dia hanya bisa melihat Jin Zhen dan temannya melarikan diri dengan liar. Cepat, kejar. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Yu Mei buru-buru bersuara ketika dia melihat bahwa mereka berdua berusaha melarikan diri. Namun, sebelum suaranya selesai berbicara, dia sekali lagi tidak bisa berkata-kata saat menemukan bahwa Xiao Yan di depannya sudah menghilang. Kecepatan ini. Tangan halus Yu Mei mengusap keringat dingin di dahinya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya. Beruntung orang ini adalah seorang ahli dari Kekaisaran Jiama. Jika tidak, dengan hanya mengandalkan kecepatan ini, kemungkinan tidak ada orang lain selain Yang Mulia yang bisa menandinginya. Dua sosok jatuh dari langit pada saat Yu Mei menyeka keringat dinginnya. Akhirnya, mereka terlempar dengan keras ke tanah. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat bahwa mereka adalah dua ahli sekte, yang telah melarikan diri sebelumnya. Namun, jelas bahwa kedua orang itu tidak lagi bernapas. Mereka berlari cukup cepat. Sosok Xiao Yan juga bergegas turun dari langit. Dia dengan sembarangan menendang mayat dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Mata Yu Mei terkejut saat dia menatap kedua orang ini yang masih berakhir dalam keadaan seperti itu meskipun telah dengan jelas membelah diri dan melarikan diri ke dua arah. Dia sekali lagi mempelajari Xiao Yan, yang perlahan berjalan dengan santai. Keringat dingin di dahinya menjadi lebih padat. Pada saat ini, kekuatannya pasti lebih kuat daripada beberapa ahli dari aliansian yang berada di puncak kelas Do Huang. Bolehkah saya menanyakan tentang nama Tuan? Yu Mei akhirnya bertanya dengan hati-hati setelah beberapa pikiran melintas di hatinya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat melihat sikap hati-hati Yu Mei. Tatapan menggoda muncul di sudut mulutnya saat dia berkata, "Komandan Yu Mei, apakah Anda lupa orang cabul kecil yang secara tidak sengaja melihat Anda mandi di padang pasir dan dikejar oleh Anda selama ratusan kilometer?" Adegan dari gurun saat itu tiba-tiba melintas dan muncul di benak Yu Mei ketika dia mendengar ini. Dia kemudian melihat wajah muda yang agak akrab sekali lagi. Sepasang mata ular yang memikat tiba-tiba melebar. "Itu Anda?" Xiao Yan merasa itu lucu saat dia melihat cara Yu Mei yang terkejut dan membosankan ini. Dia berkata, "Apakah Komandan Yu Mei mengingatnya?" Yu Mei perlahan pulih dari keterkejutannya saat mendengar ini. Wajahnya berganti-ganti antara hijau dan putih. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa orang kuat ini, yang bisa membunuh dua Do Huang dengan mengangkat tangannya, sebenarnya adalah pemuda yang melarikan diri dengan cara yang menyedihkan saat dikejar olehnya. Dia ingat bahwa Xiao Yan hanyalah seorang Do Usi saat dia bertemu dengannya saat itu. Namun, sekarang, bagaimana mungkin dia mencapai tahap ini dalam beberapa tahun yang singkat? Wajah Yu Mei tidak stabil. Sementara keheranan terhadap pria muda berjubah hitam yang tersenyum ini muncul di dalam hatinya, tubuhnya tanpa sadar mundur dua langkah. Suaranya membawa kehati-hatian saat dia berkata, "Apa yang kamu rencanakan?" Saat itu, Xiao Yan dikejar olehnya sampai dia menjadi sangat sengsara. Jika dia tidak bertemu kelompok Guhi di sepanjang jalan, kemungkinan dia akan menangkapnya. Oleh karena itu, Yu Mei juga agak khawatir bahwa Xiao Yan berencana membalas dendam padanya dengan muncul dan membantunya.
Xiao Yan tersenyum saat melihat sikap Yu Mei yang berhati-hati dan tidak pasti. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tenang, Komandan Yu Mei. Xiao Yan bukanlah orang yang tak kenal ampun. Aku sudah lama melupakan hal-hal itu saat itu." Yu Mei hanya diam-diam menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Segera, dia terkejut saat dia berteriak tanpa sadar, "Xiao Yan! Kamu bilang namamu Xiao Yan?" Matanya dipenuhi keraguan saat mereka menyapu yang pertama setelah suara terkejut keluar dari mulutnya. Setelah bertarung bahu-membahu di samping Aliansian untuk waktu yang lama, dia secara alami tahu bahwa kepala muda, Aliansian, bernama ini. Kepala Aliansian. Yu Mei tanpa sadar berteriak lagi saat dia mengedipkan bulu matanya dan dengan cepat mengajukan pertanyaan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Yu Mei terkejut saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Itu sesaat kemudian sebelum Yu Mei bergumam, "Memang kamu, betapa tak terduga, Dou si kecil dari beberapa tahun yang lalu sebenarnya adalah pemilik faksi paling kuat di dalam Kekaisaran Jiama." Hati Yu Mei tidak bisa menahan nafas saat dia mengucapkan kata-kata ini. Orang kecil yang bisa dia uleni sesuka hatinya saat itu sekarang bisa meremasnya sesuka hatinya. Perubahan ekstrim semacam ini benar-benar menyebabkan Yu Mei merasa bahwa segala sesuatunya tidak nyata. Saya tidak bisa disebut pemiliknya. Hanya saja saya telah membawa beberapa faksi di dalam kekaisaran bersama-sama. Xiao Yan tertawa dan menjawab dengan santai. Yu Mei tersenyum pahit setelah mendengar ini. Kata-kata ini mungkin diucapkan dengan mudah tetapi kesulitan membuat faksi yang sangat kuat itu bersedia bergabung dengan aliansi tidak kalah sulitnya dengan menghancurkan mereka semua. Dia juga secara bertahap menenangkan hatinya saat tatapannya melirik Xiao Yan. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Namun, Anda benar-benar bertindak sangat tidak bertanggung jawab untuk seorang kepala aliansi. Anda tidak muncul meskipun masalah besar seperti itu menimpa Aliansian. Jika bukan karena Yang Mulia maju ke kelas Dou Zong, kemungkinan Aliansian akan lama dihilangkan dari Kekaisaran Jiama oleh 3 sekte." Xiao Yan juga tertawa pahit dan menghela nafas saat melihat ekspresi Yu Mei. "Saya melakukan retret kali ini. Pada saat saya keluar, hal yang begitu penting dan besar telah terjadi secara tak terduga." "Itu benar. Bagaimana situasinya baru-baru ini?" Ekspresi Xiao Yan tegas saat dia mencapai akhir kalimatnya saat dia bertanya dengan wajah serius. "Sangat buruk." Wajah Yu Mei juga berangsur-angsur menjadi suram ketika dia menyebutkan ini. Dia berkata, "Belum lama ini, Yang Mulia bertukar pukulan dengan pemimpin sekte dari sekte racun sekali. Kedua belah pihak terluka. Pemimpin sekte dari sekte racun itu diam-diam bersembunyi setelah itu dan tampaknya pulih dari luka-luka. Yang Mulia mungkin juga menderita beberapa luka tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk memulihkan diri." Orang-orang dari 3 sekte melihat kesempatan ini dan mulai menyerang. Tekanan benteng Gunung Hitam di depan melonjak. Meskipun pemimpin sekte dari sekte racun tidak berpartisipasi kali ini, ada Yan Luotian dari sekte Angsa Emas dan 3 sesepuh Lembah Mulan yang berlatih, Three Beast Savage Skill, yang bergandengan tangan dan menyerang. Mereka adalah eksistensi yang bisa bersaing dengan elit Dou Zong. Kali ini, Yang Mulia terluka dan kemungkinan akan mengalami kesulitan memblokir serangan gabungan mereka. Hati Xiao Yan juga sedikit tenggelam saat mendengar situasinya bahkan lebih buruk dari yang dijelaskan Yan Cheng. Medusa saat ini adalah orang terkuat di pihak Kekaisaran Jiama. Jika dia dikalahkan, itu pasti akan menyebabkan moral mereka sangat jatuh. Beberapa orang yang awalnya tidak pasti bahkan mungkin mulai melarikan diri. Pada saat itu, Kekaisaran Jiama akan benar-benar selesai. Selain para ahli tingkat puncak, kami juga telah jatuh ke dalam kerugian dalam hal Dou Huang dan kelas Dou Wang. Bagaimanapun, pihak lain adalah sekte terkuat dari 3 kerajaan. Namun, secara keseluruhan, kita masih hampir tidak bisa memblokir mereka. Oleh karena itu, poin paling penting dalam pertarungan besar ini adalah pertempuran yang menentukan di antara para ahli puncak dari kedua belah pihak. Yu Mei berbicara dengan serius. Namun, hanya Yang Mulia di pihak kita yang merupakan elit Dou Zong. Pihak lain, di sisi lain, memiliki 3
jika Yang Mulia berhasil memblokir Yan Luotian dan 3 sesepuh dari Lembah Mulan hari ini, kita masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Jika dia tidak bisa, kita akan benar-benar selesai. Ekspresi Yu Mei menjadi lebih gelap pada saat dia berbicara sampai akhir. Saat ini, ras manusia ular mereka sudah terikat dengan Kekaisaran Jiama di kapal yang sama. Jika Kekaisaran Jiama dikalahkan, ras manusia ular mereka pasti tidak akan dapat memblokir aliansi 3 sekte. Tinju Yu Mei menegang ketika dia memikirkan bagaimana jumlah rasnya yang tak terhitung jumlahnya akan ditangkap sebagai budak setelah ras manusia ular dikalahkan. Akhir yang menyedihkan seperti itu bahkan lebih buruk dari kematian. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia menghadap ke langit dan menghela nafas panjang. Situasi ini memang sangat buruk. 3 Douzong. Bawa aku ke benteng Gunung Hitam. Xiao Yan menunduk dan tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam beberapa saat kemudian. Sui Mei tidak terkejut ketika mendengar ini. Dia mengangguk sedikit dan menghela nafas, ikuti aku. Namun, mungkin tidak ada bedanya bahkan jika Anda pergi. Bahkan seorang ahli Do Huang seperti Anda mungkin tidak akan bisa campur tangan dalam pertempuran antara kelas Douzong. Kecuali Anda dapat berlatih metode ki pertempuran gabungan seperti 3 sesepuh dari Lembah Mulan. Dari cara dia melihatnya, meskipun Xiao Yan menjadi Dou Huang elit, dia dan kelas Douzong masih dipisahkan oleh selokan yang sulit dilintasi, seperti perbedaan antara Dou Huang dan Dou Huang. Xiao Yan diam-diam tersenyum saat mendengar kata-kata Yu Mei. Dia tidak menyuarakan balasan apapun. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa, gadis kecil, kamu tidak turun? Yu Mei terkejut saat melihat tindakan Xiao Yan ini. Dia tidak merasakan aura orang lain yang hadir di tempat ini. Sosok kecil yang cantik tiba-tiba melintas dari ketinggian di langit sementara Yu Mei merasa tidak yakin. Yang terakhir memfokuskan matanya dan menemukan bahwa pihak lain hanyalah seorang gadis kecil. Dia langsung agak bingung. Namun, ketika tatapannya melihat sepasang sayap Douki di punggung gadis kecil itu, kehilangannya berubah menjadi kusam. Dia tanpa sadar berteriak, dia juga seorang ahli Do Huang. Jika dikatakan bahwa kemampuan Xiao Yan untuk mencapai kelas Do Huang pada usianya menyebabkan Yu Mei agak tercengang, Zian di depannya menyebabkan dia tiba-tiba merasa tidak yakin apakah berlatih Douki menjadi lebih mudah. Pikiran miliknya ini dikonfirmasi selama kalimat Zian berikutnya. Tubuh Zian ditangguhkan di udara saat dia melihat ke bawah pada orang bodoh dari sudut pandang yang tinggi. Dia mengerutkan bibir kecilnya dan berkata, saya baru saja maju ke kelas Do Huang beberapa hari yang lalu, terima kasih. Xiao Yan tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya saat melihat mata Yu Mei menjadi benar-benar kusam karena kata-kata ini dari Zian. Dia berkata, bentuk asli gadis ini adalah binatang ajaib. Oleh karena itu, dia tidak sekecil penampilannya. Baiklah, kita harus cepat. Situasi di benteng Gunung Hitam tidak optimis. Yu Mei hanya secara bertahap pulih dari keadaan kusamnya ketika dia mendengar ini. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Untungnya, jika gadis kecil ini benar-benar menjadi elit Do Huang pada usia seperti itu, apakah dia tidak akan mati karena malu karena masih berada di kelas Do Huang setelah pelatihan selama bertahun-tahun? Namun, selain mengkonsumsi Body Transformation Pill, apakah Magical Beast tidak perlu mencapai peringkat 7 untuk berubah menjadi bentuk manusia? Hati Yu Mei masih agak ragu saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia telah memulihkan beberapa douki dari pil obat yang diberikan Xiao Yan sebelumnya, memungkinkannya untuk memanggil sayap douki. Setelah itu, dia memimpin jalan di depan dan terbang menuju benteng Gunung Hitam. Tubuh Xiao Yan mengikuti di belakang Yu Mei. Matanya melihat ke kejauhan dan dia mengepalkan tinjunya. Dia bergumam, Cailin, bertahan sedikit lebih lama. Saya akan segera ke sana. Benteng Gunung Hitam duduk di perbatasan timur laut Kekaisaran Jiama. Itu adalah benteng termegah dalam radius 500 km. Sejak dibangun, itu telah berdiri selama 1 abad tanpa jatuh. Selama periode waktu ini, ia telah mengalami beberapa pertempuran besar, tetapi mereka tidak dapat meninggalkan banyak bekas luka di benteng besar ini.
Dari sini, bisa dilihat betapa solidnya itu. Saat ini, benteng Gunung Hitam telah menjadi tempat di mana perkelahian paling intens antara aliansian, ras manusia ular dan 3 sekte terjadi. Beberapa pertempuran penting yang bisa menentukan hasil pertarungan telah meletus di tempat ini. Hari ini, pertempuran besar yang bahkan lebih mengkhawatirkan daripada contoh lain akan meletus di tempat ini. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke tempat tertentu. Ini karena semua orang tahu bahwa jika Medusa mampu tetap tak terkalahkan dalam menghadapi serangan gabungan oleh Yan Luotian dari Sekte Angsa Emas dan 3 sesepuh Lembah Mulan, Kekaisaran Jiama mungkin memiliki kesempatan untuk menarik napas. Jika dia dikalahkan, Kekaisaran Jiama, aliansian dan ras manusia ular akan tersingkir dari sebidang tanah ini. Oleh karena itu, pertempuran besar hari ini memutuskan apakah Kekaisaran Jiama akan binasa atau tetap.